Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, perkenalkan saya Bidan Bumiani sebagai PJ Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menensi. Baiklah Ibu-Ibu, yang pertama kita persiapkan alat dulu, yaitu handscoon atau sarung tangan. Yang kedua, alat tensi. Di sini yang pertama kita memakai handscoon dulu ya. Selanjutnya Bu, bisa saya pinjam tangannya dulu. Kita pakai di sini. Usahakan badan Ibu jangan banyak bergerak ya, supaya. Selanjutnya kita tekan tombol power, lalu start. Tunggu beberapa menit. Baiklah Ibu-Ibu, ini hasilnya 106/66. Nadinya juga 93. Ibu-Ibu sudah mengerti? Ya. Ibu bisa praktekkan sama temannya ya, kalau sudah mengerti. ABB power start. Ya. Baiklah, Ibu-Ibu sudah mengerti. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Asma, saya sebagai programmer PJ PTN. Di sini saya akan mensosialisasikan pengguna aplikasi ASIK, yaitu Sehat Indonesiaku. Ibu-ibu kader sudah mendownload aplikasi ASIK? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan aplikasi ASIK. Apabila ibu-ibu sudah mendaftar, akan masuk itu di screening PTM. Habis itu lanjut pengisian tanggal, itu pelaksanaan. Diisi puskesmas 8 Dewa. Habis itu klik mulai aktivitas. Di sini akan muncul pengisian NIK. Kita isi sasaran posyandu. Akan terlihat otomatis itu semua dari tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, nomor HP-nya. Setelah itu akan muncul riwayat penyakit keluarga. Di sini ada penyakit diabetes,
Habis itu faktor resiko kita isi lagi. Selanjutnya lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan mata, pemeriksaan IVA, faktor risiko yaitu makanan tinggi garam, kurang makan sayur, kurang olahraga. Habis itu apabila dirujuk, segera dirujuk di puskesmas. Ibu-ibu kader sudah mengerti semuanya? Iya, paham. Oke, terima kasih. Apabila tidak dimengerti, nanti kita jelaskan kembali. Itu saja saya paparan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu kader, bagaimana kadarnya nih? Baik? Alhamdulillah baik. Saya Ibu Dr. Ana toh, saya yang di Puskesmas Lapan Dewa. Jadi di sini saya mau sosialisasi tentang PTM. PTM itu tahu? PTM itu penyakit tidak menular. Nah, jadi nanti kita akan membentuk posyandu prima. Nah, di mana PTM ini menjadi salah satu di posyandu prima ini agar nanti kita bisa mengetahui faktor-faktor risiko apa yang terkait dengan PTM. Karena kenapa kita seperti itu? Karena pada saat sekarang penyakit tidak menular itu lebih banyak daripada penyakit menular. Nah, jadi kita perlu melakukan nanti sosialisasi tentang faktor risiko penyakit tidak menular. Ya, jadi di sini ibu-ibu kader kita bisa lihat toh. Jadi namanya juga penyakit tidak menular. Nah, jadi dia bukan disebabkan oleh penyakit yang menular. Jadi dia ini faktor. Ada yang bisa 2 faktor, ada yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Ya, kalau kayak usia, jenis kelamin, genetik tidak bisa diubah. Tapi kalau seperti merokok, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, obesitas, darah tinggi, dan prediabetes itu kita bisa ubah. Jadi di sini tujuannya kita pembentukan posyandu prima supaya kita bisa mencegah ini semua. Nah, jadi kita mulai ya faktor risiko. Di sini ada merokok, yang tadi ini yang bisa diubah semua. Ya, ada merokok, kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, itu bisa menyebabkan semua timbulnya penyakit-penyakit yang tidak menular. Jadi di sini saya jelaskan sedikit ya tentang merokok. Jadi merokok itu dari hasil olahan tembakau. Sekira kita sudah sering ya lihat rokok. Mungkin di sekitar kita juga banyak yang merokok. Nah, terus perokok itu dibagi 2, ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif itu orang yang langsung merokok, sedangkan yang pasif adalah orang yang terpapar asap rokok. Nah, kemudian kita kenal juga ada mantan perokok. Mantan perokok itu orang yang berhasil berhenti merokok selama minimal 1 tahun. Jadi dibilang mantan perokok itu kalau sudah berhenti minimal 1 tahun. Nah, jadi kalau kayak kandungan-kandungan dalam rokok itu ada banyak bahan-bahan kimia ya yang bisa menyebabkan kanker. Nah, sekira kita bisa lihat di pembungkus rokok terus ini ada tar, ada nikotin, karbon monoksida, itu semua bahan-bahan yang terkandung pada rokok. Kemudian tadi juga ini ada yang kurang aktivitas fisik. Nah, jadi kurang aktivitas fisik juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit. Nah, jadi dia bilang di sini penyebab kurang aktivitas fisik
penyebab keempat kematian terjadinya penyakit tidak menular di dunia. Nah, jadi aktivitas fisik itu berhubungan secara langsung dan tidak langsung terhadap faktor risiko lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah yang tinggi, serta obesitas. Jadi aktivitas fisik itu, saya kasih contoh ya. Jadi misalnya setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Contohnya, jadi kalau ibu-ibu kader nanti bisa kasih penyuluhan ke masyarakat. Ibu bisa kita melakukan aktivitas fisik yang kayak mencuci, menyapu di rumah, berkebun, apalagi orang sini suka berkebun, naik turun tangga, dan lain-lain itu termasuk aktivitas fisik ya. Nah, kemudian kalau latihan fisik misalnya jalan kaki, jogging, berenang, bersepeda ya. Kalau misalnya olahraga yang kayak main bola, main bulu tangkis, nah, itu juga termasuk aktivitas fisik. Nah, terus kalau stres, apa stres itu? Jadi stres itu reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi di sini penting juga kita menghindari stres karena itu juga salah satu faktor risiko penyebab penyakit tidak menular. Ya, jadi di sini ada penyebab stres itu lingkungan rumah, tempat kerja, dan sekolah. Terus kegemukan, obesitas. Ini biasa pada di masyarakat juga banyak yang obesitas ya. Nah, jadi di sini kita bagi dua, ada yang obesitas umum dan obesitas sentral. Jadi kalau umum itu kita hitung nanti berdasarkan indeks massa tubuh. Jadi nanti mohon ibu kader, jadi pada saat kita posyandu nanti dihitung, itu pentingnya kita menghitung tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui apakah masyarakat itu obesitas atau tidak. Terus kalau obesitas sentral, dia yang diukur lingkar perutnya. Makanya kita lakukan pengukuran lingkar perut. Oke. Yang selain itu terkait tentang penyakit. Oke, ibu-ibu kader sudah mengerti? Sudah. Jadi nanti kita akan melakukan posyandu. Jadi minta tolong bantuannya untuk ibu-ibu kader, bisa juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait faktor risiko penyakit tidak menular. Oke. Terima kasih ibu-ibu kader. Sama-sama.